Terima kasih sudah klik video ini. Seperti biasa malam ini, aku datang lagi menemani kalian dengan membawakan satu kisah horor. Nah, kisah kali ini tuh terjadi di sebuah rumah klasik khas Jogja, milik kakek neneknya Sela. Kalau biasanya, rumah kakek nenek itu identik sekali sama kenangan indah pas kita masih kecil kan? Hal itu tidak berlaku sama Sela kita, karena dia malah diteror dengan serangkaian kejadian mistis waktu dia menginap di rumah mereka. Mulai dari nyium bau aneh, diliatin sosok seram, sampai dapat gangguan parah yang bikin Sela ini hampir diambil oleh sosok penunggu di rumah nenek kakeknya. Dan ternyata, semua teror kaitannya sama kejadian kelam di masa lalu. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, cekidot. Oke, jadi kisah ini dikirimkan sama teman kita yang bernama Sela. Halo Sela? Nah, jadi Sela ini mengalami serangkaian kejadian horor waktu dia lagi menginap di rumah kakeknya. Sedikit cerita aja, kakeknya Sela ini bernama Mbah Daryono dan neneknya bernama Mbah Kusmini. Mereka berdua ini aslinya tinggal di Jogja. Tapi karena pengin menghabiskan masa tua mereka bareng cucunya, cucu kesayangannya, yaitu Sela ini, mereka pun ikutan pindah ke Jawa Timur waktu Sela pindah ke sana. Nah, setelah pindah Mbah Daryono ini, membangun rumah di sebuah kampung yang lokasinya enggak begitu jauh dari rumahnya Sela. Rumah ini cukup luas, dan walaupun berada di Jawa Timur, nuansanya itu sama kakek nenek ini, dibikin khas Jogja gitu loh rumahnya. Dindingnya dicat warna hijau gelap. Bagian depannya ada pintu kayu besar warna coklat lengkap dengan jendela kayu khas Jogja. Dan halamannya juga ditanami ada banyak sekali pohon. Jadi kayak adem, asri kalilah kalau dipandang mata. Nah, untuk denah rumahnya, di bagian depan rumah ini ada gerbang besar warna hijau, terus di bagian kanan rumah ada garasi yang terhubung sama rumah. Terus di bagian kiri rumah ada jalan menuju ke halaman belakang. Nah, bagian teras rumahnya nenek kakek Sela ini bisa dibilang cukup unik dan enggak umum kalau kita temui. Jadi, terasnya itu lumayan luas dengan dinding-dinding yang dipenuhi pajangan-pajangan foto Mbah Daryono dan juga keluarga besar. Terus di tengah terasnya ada sebuah meja kecil bundar. Nah, di samping kursi goyang itu berdiri 4 songsong atau payung tradisional khas Keraton Jogja yang ditancap di jel agran. Semacam dudukan kayu khusus untuk bisa menegakkan payung-payung itu. Ada 4. Nah, di belakang kursi goyang ada sketsel atau penyekat ruangan itu. Dan di sisi kanan kirinya depan si kursi ini berjejer sekitar ada 15 kursi tamu. Nah, jadi tampilan keseluruhannya itu macam mirip singgasana Raja Ratu itu loh. Ada 2 kursi utama dikelilingi sama deretan kursi yang ada di samping-sampingnya. Kebayang ya? Dah. Nah, itu di bagian teras. Lanjut masuk ke bagian dalam rumah. Nah, di dalam rumah ada ruang tamu, ada ruang keluarga, ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada 1 dapur, dan juga ada 1 ruangan yang selalu dikunci, nggak boleh dibuka siapapun selain Mbah Daryono atau Mbah Kusmini. Terus di bagian belakang rumah ada 1 kamar mandi, ada dapur luar, terus ada gudang, dan ada sebuah ayunan dari kayu gitu. Kebayang ya? Rumah ini selesai dibangun di awal tahun 2013. Saat itu, si Sela ini lagi sering-seringnya datang ke sana, sekadar main atau kadang-kadang juga ngebantu nenek kakeknya untuk bikin kue. Nah, awalnya Sela ini ngerasa biasa-biasa aja waktu di sana. Walaupun beberapa kali sempat ngerasa ada hawa yang aneh gitu di rumah itu. Kebetulan Sela ini juga agak peka dari kecil. Tapi semua itu mulai berubah sejak mencium aroma aneh di rumah itu. Tanpa disangka, berawal dari situlah Sela ini diteror dengan berbagai kejadian mistis di rumah nenek kakeknya. Masuk. Nah, jadi di bulan April 2013, Sela masih ingat kali Sela ini lagi main ke rumah Mbah Daryono sekitar habis maghrib. Nah, waktu nyampe di sana, diajak neneknya untuk bikin kue pisang. Dah, mereka pun mulailah kan bikin adonan. Nyetak adonannya di loyang. Lalu dipangganglah ini adonan kue pisang ini ke dalam oven. Biasanya kalau kue udah matang tuh kan wangi yang kecium tuh pasti wangi butter atau wangi essence gitu kan. Tapi waktu dimasukin tuh, nah dia udah agak beberapa menit kami tunggukan baunya agak lain.
Sela justru nyium aroma kembang mawar yang pekat kali. Bau mawar. Dia mastiin ke neneknya, "Nek, kok kuenya bau mawar, Nek? Perasaan tadi kita bikin rasa pisang." Nah, dengar itu neneknya ngeh juga. Iya ya, kok baunya malah mawar? Nah, setelah itu si nenek langsung mandang sudut-sudut ruangan, langsung seolah-olah dia lagi nyari sesuatu lah gitu. Nah, nggak lama kemudian wajahnya berubah panik nih, wajah si nenek. Dia langsung ambil kue dari oven dikeluarkannya. Terus dia buru-buru ngajak Sela masuk ke kamar. Ada kan kamar dekat dapur kan masuknya di situ. "Wis turu wae nang kana yonduk, ojo metusak durunge aku bali," kata neneknya. "Udah tidur aja di sini ya, jangan keluar sebelum aku pulang." Nah, pas bilang itu Simbah Kusmini langsung keluar rumah, entah dia pergi kemana tuh. Nggak paham aku kenapa tiba-tiba nenek aku malah nyuruh aku tidur. Cuman ya udah dia nurut aja, dia stay lah. Itu di kamar sambil nunggu si nenek ini balik ya kan? Itu pesan neneknya. Meski di kamar sendirian enggak begitu takut soalnya dia tahu kalau kakeknya memang lagi ada di rumah, lagi istirahat di kamar sebelah. Nah, waktu lagi nunggu neneknya balik ini, Sela nggak bisa tidur karena memang belum jamnya tidur. Jadi udah dia cuma duduk aja di situ sambil ngelihatin sekitar. Nah, mungkin karena bosan dia jalanlah ke arah jendela kayu dekat sudut kamar itu. Terus pelan-pelan dibuka sama dia jendela tuh. Waktu dibuka Sela ngelihat halaman belakang tuh kan luas kan, tapi sepi. Cahaya juga remang-remang tuh. Dan enggak lama dari situ, di tengah remang-remang itu tiba-tiba Sela melihat ada sosok anak kecil berbaju hitam dan merah, tapi kepalanya ini menyatu, kembar siam. Sela peka sama hal-hal itu, waktu nengok apa tuh? Dia nggak begitu takut. Dikiranya udah itu sosok biasa aja seperti apa yang pernah dia lihat sebelum-sebelumnya yang mukanya aneh-aneh gitu kan. Tapi begitu sosok itu mendekat sosok ini, Sela ngelihat dengan jelas bahwa muka si anak-anak itu berdarah-darah. Lehernya memanjang, kepala sebelah kirinya tersenyum. Sebelah yang kanannya senyum juga, cuman lidahnya menjuntai. Syok si Sela di situ, dah tuh, "Wah kakek tolong kakek ada hantu. Kakek ada hantu," katanya. "Takut juga aku nengok kayak gitu." Nah dia seram. Nah dengar teriakan itu Mbah Daryono, si kakeknya yang lagi istirahat di kamar sebelah, langsunglah berlari ke kamarnya Sela. Nah seolah sudah tahu kalau cucunya ini lagi diganggu. Si kakek langsung teriak, "Lungo, kui dudu panggonanmu, lungo, ojo ganggu putuku yo." Nah, habis marah-marah, kakeknya langsung bawa Sela ke kamarnya. Begitu sampai kamar, Sela langsung demam. Dan demam itu berlangsung selama semingguan. Demam aku. Nah, cuma setelah dia demam ini, Sela nggak kapok tuh balik lagi ke rumah kakeknya. Soalnya udah terlanjur nyaman gitu loh di sana. Jadi, hampir setiap weekend atau pas libur sekolah, aku pasti ke rumah nginap di rumah kakek nenek aku terus. Dia nggak kapok. Cuman itulah penampakan pertama yang aku tengok dekat kawasan rumah kakek tuh. Sekalinya nampak seram kali itu di hari setelah dia nyium bau mawar di kue pisang tuh. Nah, beberapa bulan kemudian, Mbah Daryono atau si kakek ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba mendadak ngabarin ke kita kalau dia pengin menggelar pagelaran wayang di rumahnya. Dia panggillah itu kelompok seni pewayangan, serta juga sama sindennya. Nah, di situ banyak warga kampung yang datang tuh, karena memang pada suka nonton wayang kan di situ, termasuk juga si Sela. Nah, jadi setelah dibikin kayak gitu, suasana di rumah Mbah Daryono pun jadi ramai lah, ya kan? Nah, karena banyak yang suka, Mbah Daryono pun akhirnya rutin ngadain pagelaran itu setiap bulannya. Dan acara itu selalu diadakan pas tanggal 23. Setiap bulannya, selalu tanggal 23 diadakan pagelaran. Kenapa tanggal 23? Karena tanggal itu adalah tanggal di mana rumah Mbah Daryono mulai dibangun, dipilihlah tanggal 23. Dan hal itu terus berlangsung tiap bulan, tiap bulan, tiap bulan hampir 3 tahun lamanya. Sayangnya, 3 tahun kemudian setelah pertunjukan pertama atau pagelaran pertama, Mbah Daryono ini mulai sakit-sakitan. Sejak saat itu, Mbah Daryono udah enggak pernah lagi manggil kelompok seni pewayangan di rumah. Sedangkan Mbah Kusmini juga enggak punya waktu untuk ngadain acara selain memang dia harus ngejagain suaminya. Nanti kan berisik kalau misalnya tetap diadain suaminya lagi istirahat gitu kan? Nah, akhirnya di stop nih setelah 3 tahun.
Nah, setelah bulan pertama enggak dilakukan, bulan kedua enggak dilakukan, di bulan kedua setelah enggak ada lagi pagelaran wayang, Sela mulai ngerasa hawa di rumahnya Mbah Daryono ini tiba-tiba berubah balik jadi mencekam lagi. Setiap aku masuk dalam rumah itu, nanti aku macam ngerasa diawasi dari segala arah tuh loh. Dan yang bikin makin enggak nyaman, ada lagi sosok-sosok lain. Ada sosok kuntilanak yang mulai sering menampakkan diri di sana. Padahal sebelumnya enggak pernah muncul si Kunti ini. Gangguan pun makin intens lagi. Selain enggak cuman lihat penampakan-penampakan aneh, gangguan ini makin naik level di mana si Sela ini nyaris diculik sama salah satu sosok yang ada di sana. Nah, jadi gangguan ekstrem itu bermula ketika Sela ini lagi liburan, lagi nggak ada kelas, dia memutuskan untuk menginap lagi di rumah kakeknya. Meski sempat ngerasa nggak nyaman, dia tetap stay di sana untuk ikut ngejagain kakeknya yang memang lagi sakit ini, ya kan? Pada suatu malam ketika sudah menginap ini, sekitar jam 10-an Sela ini belum tidur. Posisinya dia lagi di kamar ngerjain tugas, sedangkan kakek sama neneknya udah tidur di kamar mereka. Awalnya malam itu kerasa biasa-biasa aja. Sela masih ngedengar suara-suara jangkrik. Masih dengar bunyi gemerik pohon yang kena angin. Maksudnya santai aja. Sampai di satu titik Sela kok tiba-tiba seret gitu. Suara-suara tadi tuh lenyap tiba-tiba, nggak pelan-pelan, langsung diam gitu. Otomatis suasana sekitar rumah jadi hening lah ya kan? Nah, anehnya di tengah keheningan itu, Sela dengar sayup-sayup suara orang nyanyi di sekitar rumah itu. Nyanyian tuh macam orang lagi bersenandung pakai bahasa Jawa gitu loh. Bukannya takut, di situ Sela malah penasaran siapa yang nyanyi tengah malam kayak gini kan? Dia berusaha nyari sumber suara itu. Dia keluar kamar, dia ngecek ruang tamu, ruang keluarga, sampai di dapur. Begitu sampai dapur suara tuh makin jelas. Makin jelas, dari situ Sela langsung ngebuka pintu dapur yang belakang tuh kan. Pintu belakang dapur dia buka yang terhubung langsung ke halaman belakang. Dan begitu pintu itu kebuka, Sela ngelihat ada seorang perempuan berkebaya lengkap dengan sanggul besar di kepala macam sinden, ya kan? Dia lagi duduk bersimpuh di halaman belakang, cuman posisinya membelakangi Sela. Dan makin lama suaranya itu makin keras. Suara tuh dari si cewek ini suaranya makin keras, dan nadanya berubah jadi marah-marah. Yang aku ingat dia ngomong kayak gini, "Sing rajo lali janji wes kaucap." Kata dia kayak gitu. "Kau jangan lupa janji udah diucapkan." Kata dia kayak gitu. Nah, waktu denger tuh, Sela nggak jawab apa-apa, cuman perhatiin perempuan tuh dari belakang aja. Ini siapa perempuan ya? Apa jangan-jangan sinden tamunya kakek ini yang kemarin-kemarin? Tapi ngapa pula dia duduk sendirian di belakang rumah nih? Dia mikir kayak gitu, karena kan sebelumnya Mbah Daryono memang sering ngundang kelompok pewayangan ke rumah kan. Siapa tahu mereka datang gara-gara diundang Mbah Kusmini, cuman belum kasih tahu si Sela. Cuman kok dia ada di belakang ngapain sendirian tengah malam pula ya kan? Ditambah lagi Mbah Daryono kan udah lama nggak ngadain pagelaran wayang, ngapa nih kok dia datang di belakang? Nah, setelah dia ngeh, semuanya langsung tahu kalau, oh enggak nih, ini bukan manusia nih ya kan? Nah, di saat Sela mikir gitu, perempuan itu tiba-tiba berhenti nyanyi, lalu dia berdiri. Berdiri dia noleh ke arah Sela. Tapi waktu dia noleh tuh kepalanya yang noleh macam burung hantu, badannya enggak. Dia mutar kepalanya dulu, nah dia baru badannya ngikut. Senyum dia sama si Sela ngomong, "Ngopo kowe arep Melayu? Ojo yonduk, aku wis suwe ngenteni kowe," gitu. Wah, di situ lari si Sela masuk ke dalam kamar kakek neneknya. "Kakek-kakek, tolong-tolong siapa tuh ada di belakang?" Bangunlah nenek kakek, ya kan? Ceritalah si Sela ini apa yang dilihat di halaman belakang. Nah, pas dengar cerita itu, Mbah Kusmini langsung nutup pintu kamar. Dia langsung nyuruh Sela tidur di kamar. "Ya udah, Nduk, nggak apa-apa. Udah tenang kamu tidur di sini aja ya malam ini biar ada yang ngejagain kamu." Sementara kakek cuman diam aja. Kakek diam seolah dia tahu sesuatu gitu. Tapi udah setelah ditenangkan, dia tertidur sampailah besok pagi. Beberapa hari setelah dia melihat sosok sinden itu, ternyata Sela ini makin sering lagi ngalamin kejadian horor di situ. Pernah suatu hari, aku tuh disuruh jagain Mbah Daryono kan, memang lagi tidur di kamar soalnya Mbah Kusmini mau ada acara di luar. Nah,
Waktu itu si Sela ini sempat ngelihat sebelum keluar Mbah Kusmini atau neneknya ini sempat bikin kopi. Ditaruhlah di depan pintu kamar yang selalu terkunci itu loh. Sela nggak ngerti itu ngapa neneknya ngelakuin itu ya kan? Tapi yang jelas habis itu neneknya langsung pamit keluar naik sepeda waktu itu. Nah setelah neneknya pergi Sela langsung masuk ke kamar kakeknya buat ngejagain Simbah Daryono. Waktu itu posisinya udah agak sore-sore gitu. Mulai sore nih Sela masih ngejagain kakek sendirian. Nah, nggak lama kemudian Sela dengar ada suara gaduh dari arah luar. Macam suara orang lagi ngegeser-geser pindah-pindahin barang tuh loh di luar kamar. Tapi makin lama suaranya makin ricuh, makin enggak santai. Keganggulah aku, kakek aku lagi istirahat. Sela keluar kamar lah ini buat nyari sumber suara itu. Dan setelah didengar dengan cermat, suara itu ternyata berasal dari garasi. Garasi yang tergabung sama rumah tuh. Cuman anehnya, waktu aku mau buka pintu garasi itu, tiba-tiba suara gaduhnya hilang. Hilang waktu dibuka pintu. Kok hilang? Tadi suaranya masih ada di sini. Sela tetap ngecek ke dalam buat mastiin itu kenapa tadi tuh suara apa. Takut ada orang nyusup atau suara tikus yang jatuhin barang-barang gitu kan. Masuklah itu si Sela ke garasi. Nah, waktu begitu masuk Sela nggak nengok siapa-siapa di situ. Nggak ada juga benda yang jatuh, semua barang masih tertata rapi di tempatnya. Cuman ini agak keganggu sama sebuah cermin besar yang ditempel di dinding. Ada tuh cermin besar di situ, bingkai cermin tuh dibuat dari ukiran kayu gitu loh. Kacanya kelihatan bening kali padahal garasi itu. Dari dulu memang aku nggak pernah suka nengok cermin itu. Ngapain cermin ditaruh di garasi? Ya kan? Cuman waktu itu aku terpaksa hadap-hadapan sama si cermin itu. Nah, waktu dia hadap-hadapan sama si cermin, waktu dia lagi ngaca ini nggak sengaja ngaca. Sela ngerasa ada yang enggak beres di sana. Karena yang dia lihat, pantulan bayangan di cermin tuh beda. Sela masih enggak ngeh apa yang bikin bayangan tuh beda. Kalau tengok tuh kan, aku nggak suka kalilah mesti cermin. Ngapain ditaruh di sini kan? Pertama dia kayak gini-gini. Kok ada yang beda ya? Makin dia perhatiin di situ, dia sadar kalau bayangan dia yang ada di cermin itu, rambutnya panjang kali menjuntai. Panjang rambutnya sampai ke betis tuh. Padahal rambut aku cuman sebahu. Panjang rambut aku di situ. Tapi dia tetap ngomong sama pantulannya, cuma rambut yang memanjang. Rambut yang beda pas dilihat lagi. Nah, bayangan itu bukan rambutnya yang berubah. Wajahnya juga berubah. Wajahnya masih wajah Sela. Tapi tiba-tiba dia bilang, "Ayo melu aku yo, kowe bakal seneng karo aku," gitu. Tapi muka aku. Syok aku di situ, karena baru kali itu aku nengok sosok yang menyerupai aku muncul di cermin depan-depanan pula lagi tuh. Syok si Sela. Teriak dia kan dia kabur dari garasi ke arah jalan kampung, sampai ada ibu-ibu yang nyamperin dia, nenangin dia. "Ngapa dek? Ngapa dek?" "Enggak bu, saya lagi takut saya gitu-gitu," kata si Sela. "Tadi waktu masuk ke dalam itu, aku udah lemas sekali. Udah pucat mukaku kan, badanku keringat dingin terengah-engah napas aku. Astagfirullahalazim, apa yang ku tengok? Apa yang ku tengok? Untungnya enggak lama itu neneknya balik ke rumah. Ditenangin lagi lah cucunya ya kan? Nah, waktu udah tenang, barulah si Sela cerita apa yang dia alami di garasi tadi. Terus di hari yang sama juga, setelah dengar cerita dari cucunya, Simbah Kusmini minta tolong pamannya Sela atau salah satu anaknya ini untuk nutup si cermin itu pakai kain hijau. Terus sudah ditutup, pindahin tolong ya Le ke gudang. Nah, waktu mindahin cermin itu, Sela kan juga nengok kan omnya bersihin apa segala macam ditaruh itu saya ikut ke gudang. Dan untuk pertama kalinya, saya lihat di gudang itu, di gudang yang ketutup tuh. Ini gudang ya, bukan kamar yang sengaja dikunci itu. Di gudang itu ada banyak kali lukisan kuno, macam ada lukisan perempuan-perempuan Jawa gitu loh. Nah, dia ada juga gamelan. Ada lemari kaca yang isinya kertas-kertas usang warna udah coklat-coklat tuh semua. Aku sempat nanya juga ke nenekku kan, "Itu apa tuh? Kenapa banyak kali barang-barang di situ, Nek?" gitu kan. Mbah Kusmini bilang, "Kakekmu ini memang suka ngoleksi benda-benda antik, Nak." Kata kayak gitu. Nah, di situ udah aku mengangguk-angguk aja. Cuman kan kalau memang ngoleksi, ngapa taruh di gudang loh? Coba udahlah aku nggak banyak tanya. Aku masih lemas sama kejadian yang pantulan cermin tadi. Yang jelas,
Koleksi benda yang tersimpan di gudang itu nambah satu lagi, yaitu tadi itulah cermin ukuran besar yang tadi aku tengok tuh, ditaruhlah dalam gudang itu, dan aku udah enggak berani lagi natap cermin tuh. Udah tuh beberapa hari setelah kejadian cermin Sela ini, masih menginap di rumah kakeknya. Nah, karena dia tahu cermin besarnya udah disimpan di gudang, Sela jadi ngerasa lebih aman, dan dia yakin kali kalau enggak akan ada lagi gangguan kayak gitu. Tapi ternyata dugaan itu salah karena di tengah rasa tenang itu diam-diam, ada satu kejadian besar yang lagi ngintai si Sela. Dan kejadian itulah yang aku ceritakan semua ini sama kalian yang udah bikin Sela trauma itu, trauma berat sampai saat ini. Mau sepeka-peka apapun dulu, nggak berani aku. Ada satu kejadian bikin dia trauma. Ini puncaknya. Jadi ceritanya pada suatu malam sekitar jam 9.00 malam Sela ini lagi bikin susu di dapurnya. Ini rutinitas aku sebelum tidur, nanti aku minum susu ya kan? Sedangkan kakek neneknya udah tidur di kamar. Nah, waktu lagi bikin susu ini, Sela dengar sayup-sayup ada orang ngobrol dari arah depan rumah. Nah, awalnya Sela pikir itu orang ronda yang lagi lewat. Tapi suara itu didiamin makin lama makin jelas. Dan lama-lama diiringinya ada suara gamelan teng deng deng deng. Ada suara ngobrol, ada suara gamelan. Di situ aku udah nggak bisa positive thinking nih, pasti apa-apa nih gitu kan. Nah, cuman aku penasaran, aku endap-endaplah ke garasi, nih lewat garasi dia. Dia ngintip dari jendela garasi ke arah teras yang besar kali kayak singgasana tuh kan. Di situ ada 2 kursi goyang dan 15 kursi tamu di kanan kirinya kan. Nah di situ, tengok di teras itu ada beberapa sosok berpakaian adat Jawa yang lagi duduk menghadap 2 orang di kursi goyang. Iya ya Allah, jadi 15 itu ada orangnya, ya kan? Dan setelah diperhatikan, 2 orang yang duduk di kursi goyang itu mengenakan pakaian yang berbeda dari 15 orang. Ini pakaian yang lebih bagus, jadi bisa dibilang macam sepasang pengantin raja ratu gitu loh. Ah, kayak gitulah. Ih, apa tuh? Ngapa tuh? Setelah diam aja dia ngamatin aja. Mereka lagi ngobrol, lagi ngobrol. Enggak ada yang kayak diam gitu, enggak? Ngobrol. Mereka cuman pakai bahasa Jawa, enggak jelas memang apa yang mereka omongin. Tapi aku tahu tuh, ngomong-ngomong bahasa Jawa tuh kan, ngobrol terus. Dari yang enggak jelas obrolan itu, tiba-tiba si Sela ini nangkep satu kalimat yang jelas. Di antara obrolan-obrolan yang enggak jelas. Ini suaranya perempuan. Kok kono kowe neng kene? Cuman dia masih ngadap ke sini terus, tapi satu ucapan yang jelas aku dengar tuh itu, kok ada kau di sini? Kowe arep melu? Gitu, kamu mau ikut? Dan waktu ditengok ternyata, suara ini memang berasal dari si perempuan yang duduk dekat kursi goyang, dan diamati lagi sama si Sela, perempuan itu adalah sosok sinden yang kemarin nyanyi dekat belakang rumah. Terus Sela juga dengar ada satu kalimat nggak tahu nih berasal dari orang mana, di antara 15 orang itu ngomong kayak gini, "Kula kabeh sampun dangu ngentosi panjenengan. Kami semua udah lama nunggu kau." Jadi, kalian bisa ngebayangin situasinya. Mereka tuh masih ngobrol-ngobrol dengan bahasa yang enggak jelas. Cuman ada 2 penggal kalimat yang Sela dengar. Yang satu dari perempuan, satu lagi dari laki-laki. Ah, itu tadi obrolannya. Ucapannya tuh kayak gitu. Aku langsung merinding, langsung masuk ke dalam rumah, kan tembus tuh masuk ke lorong rumah. Waktu aku nyampe di ruang tamu, tiba-tiba pintu depan kebuka kasar gitu macam dibanting. Dan dari balik itu, ku balik badanku, tengok tuh ada sosok 2, samar-samar memang sosok dekat teras tadi tegak depan pintu. Aku mau kabur tapi macam lemas sekali badan aku enggak bisa digerakin. Aku teriak enggak bisa, suaraku hilang macam mendekat ya dia. Yang ngedekat dan makin mereka ngedekat badan aku jadi sakit. Nanti dekat mereka sakit pokok macam ada yang ditarik gitu loh dari badan aku. Sakit kali ya? Aku udah rasa pun mau mati loh waktu itu. Terus entah kayak gimana ceritanya, tiba-tiba aku ngerasa macam ada laki-laki tua berpakaian khas keraton juga ada di sudut mataku. Terus dia bilang kayak gini, "Kowe kabeh ora duwe hak, bocah iki dudu duwemu." Kayak si bapak ini atau si sosok yang ketiga ini ngomong ke mereka berdua. Itulah hal yang terakhir kali ku ingat, karena setelah itu aku pingsan. Pingsan? Dia nggak tahu apalagi yang terjadi setelahnya.
Cuma yang jelas, waktu dia bangun, dia udah ada di kamar. Nah, begitu aku bangun tuh, wah astagfirullahalazim semua, yang dia rasakan tadi malam tuh kok terasa kayak mimpi. Tapi rasa sakit sama takut tubuhnya tuh terlalu nyata untuk dibilang mimpi. Aduh apa tadi malam tuh, dia nggak pernah kayak gitu sama sekali. Cuman yang sampai saat ini, aku ingat adalah rasa sakit ketika mereka mendekat. Nanti itu sakitnya sakit kali. Itu yang Sela pikir dia lagi sakaratul maut. Udah macam mau mati rasanya. Itu yang masih kuingat sampai sekarang. Sakitnya aku masih ingat bentuk kejadian, masih kuingat kayak cepat gitu loh kejadiannya. Pas dia bangun ini, neneknya udah ada di samping dia. Mbah Kusmini bilang, semalam kamu pingsan Duk, nenek sampai minta bantuan ke tetangga buat ngangkat kamu ke kamar. Sela udah enggak bisa nahanan lagi. Nek, nenek ada lihat laki-laki perempuan di situ, Nek. Ada nenek tengok? Iya, Nduk. Nenek lihat, katanya. Hah? Lihat nenek kan? Terus nenek ada lihat juga kakek-kakek di situ? Oh, kalau kakek-kakek enggak, Nduk. Nenek cuman ngelihat ada laki-laki perempuan pakai baju Jawa tuh waktu nenekmu salat subuh tadi. Subuh, Nek? Aku kan nengoknya malam. Nenek lihatnya subuh. Tapi terserahlah. Semenjak kejadian itu, Mbah Kusmini pun langsung rajin ngadain pengajian tiap minggu di rumahnya. Sedangkan si Sela untuk sementara waktu dia enggak lagi menginap di sana. Trauma dia, dipulangkan Sela ke rumah orang tuanya. Nah, 2 tahun setelah kejadian mengerikan itu, Mbah Daryono atau kakeknya Sela ini meninggal dunia, terpukul kali Sela di situ. Dia nyesal karena di hari-hari terakhir sebelum kakeknya meninggal, Sela justru enggak ada di sampingnya. Nah, karena penyesalan itulah, Sela pun akhirnya memberanikan diri untuk menginap lagi di rumah si kakek untuk nemanin neneknya. Sekaligus juga dia pengen cari tahu nih, kenapa dia dulu seringkali diganggu di sana ya kan? Setelah dia balik lagi menginap di sana, dia jagain neneknya apa segala macem, Sela pancing lah kan. Akhirnya Mbah Kusmini pun mau menceritakan alasan di balik gangguan-gangguan yang selama ini menimpa Sela. Jadi menurut ceritanya, Mbah Kusmini, rumah yang mereka bangun itu ternyata dulunya bekas rumah seorang sinden yang meninggal secara misterius. Nah, setelah si sinden ini meninggal dunia, rumahnya ini diratakan sama tanah. Dan konon katanya, tanah itu jadi macam punya energi negatif. Waktu Mbah Daryono mau ngebangun rumah itu, si penjualnya udah ngasih tahu asal-usul si tanah ini ke si Mbah Daryono. Dan penjualnya juga ngasih beberapa syarat, supaya energi negatif di sana tuh enggak ngeganggu si penghuni baru, yaitu Mbah Darono dan Mbah Kusmini. Syaratnya adalah harus mengadakan pagelaran wayang dan mengundang sinden setiap bulannya, tepat di tanggal 23 atau tanggal pas pertama kali rumah itu dibangun. Itulah kenapa sebelum Mbah Daryono ini ngadain pagelaran wayang, Sela kan dulu pernah tuh diganggu sama sosok-sosok anak kembar Siam tuh kan? Karena awalnya Mbah Daryono enggak begitu mau nurutin yang pagelaran itu, kan enggak langsung diadakan tuh. Cuman setelah dia tahu cucunya diganggu sama si sosok itu, Mbah Daryono kayak menganggap, oh bener ada aura negatif nih di sini. Makanya dibikinlah itu pagelaran. Dan setelah Mbah Daryono ini sakit, udah nggak ngadain acara itu lagi. Sela kan balik diganggu lagi tuh sosok Kunti terus yang sinden di belakang sampai yang hampir dia ditarik tuh, gitu. Dan selain itu juga Mbah Kusmini ini juga cerita kalau waktu Sela lahir, Mbah Kusmini dan suaminya itu pernah ngadain macam ritual di malam Selasa Kliwon katanya. Di mana di dalam ritual itu, mereka minta bantuan tanda kutip ke sosok yang dikenal dengan nama Mbah Waluyo. Untuk apa? Untuk ngejagain Sela, jadi semacam khodam gitu. Mereka ngelakuin itu untuk biar cucu kesayangannya dijaga dari gangguan-gangguan makhluk jahat yang ada di sana gitu loh. Dan ternyata sosok penjaga itulah yang nyelamatin Sela. Waktu dia mau diculik sama sosok perempuan 2 pasangan itu loh yang kakek-kakek baju adat keraton tuh. Kata dia, yang di sudut mata dia tengok. Nah itu dialah kemungkinan Mbah Waluyo itu. Dan usut punya usut, Sela juga jadi tahu kalau kopi yang selama ini sering dibikin sama Mbah Kus, yang dia taruh di depan kamar yang selalu dikunci itu, ternyata untuk Mbah Waluyo itu. Jadi Sela menduga kalau di kamar itu sepertinya ditaruh sesembahan untuk Mbah Waluyo gitu loh.
Meski begitu sampai Mbah Kusmini meninggal pun, nenek meninggal pun enggak pernah ada yang berani buka kamar itu. Terus soal teras rumah yang didesain kayak ruang pertemuan orang-orang itu, alasannya apa? Nah, kata Sheila waktu itu dia juga nanya ke neneknya. Dan nenek bilang juga, dia nggak tahu pasti karena itu adalah permintaannya si kakek. Sama seperti Sheila, nenek ini juga punya feeling yang kuat, sepertinya teras itu didesain sedemikian rupa, pasti ada kaitannya dengan makhluk gaib yang entah ada di rumah itu, atau memang request dari Mbah Waluyo. Enggak ada yang tahu, cuman kakek bilang bangun kayak gini, kan agak enggak umum kan dilakukan kayak gitu tuh. Nah, itu dan sejak saat itu juga Sheila udah enggak pernah lagi menginap di rumah itu. Rumah itu cuma sesekali aja didatangi ke sana untuk dibersihkan. Di sisa hidupnya Mbah Kusmini yang jadi dibawa ke rumah anak-anaknya dia gitu loh. Jadi rumah tuh sengaja kayak dikosongin itu loh, nggak ada yang mau nempatin. Dan demi keselamatannya Sheila, pihak keluarga akhirnya memutuskan untuk menutup mata batinnya. Katanya, aku udah nggak bisa lagi nengok yang kayak gitu. Cuman itulah kenangan soal hal-hal horor yang sangat kuingat sampai saat ini. Oke, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Sheila. Dari yang awalnya cuman main aja ke rumah nenek kakeknya kan, tiba-tiba dihantui dengan berbagai kejadian mistis yang ada di situ. Padahal Sheila ini anaknya baik-baik aja loh. Kata dia, aku nggak pernah usil, aku nggak pernah gangguin penunggu di sana. Nggak pernah aku tantang-tantang juga di sana. Cuma karena memang rumahnya aja yang horor. Dan mungkin juga berkaitan sama hobi kakeknya yang suka koleksi barang-barang antik dan juga pernah melakukan sebuah ritual waktu Sheila ini lahir. Jadi penunggu rumah itu juga ikut ngeganggu Sheila gitu. Tapi alhamdulillahnya bisa selamat dari teror itu dan kini sudah bahagia menjalani hidupnya di Cina, dia kuliah di Cina sekarang. Dan memang benar apa yang dibilang sama Sheila, dimanapun kita berada pasti tempat itu ada penunggunya. Tapi selagi kita tidak mengganggu mereka, insya Allah kita juga nggak akan diganggu sama mereka ya. Semoga kita selalu dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dah kita hidupnya berdampingan aja. Nggak usah kau keluarin baumu, nggak usah kau kasih sekelebat-sekelebat apa lagi. Nggak usah kau lihatin wujudmu depanku. Udah gitu aja. Kalau di sana, aku di sini. Ya, gitu. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe channel Dongeng Horor supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video. Bye.